Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas kembali 4 soal yang kemarin saya berikan mengenai hubungan suatu turunan dengan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk soal yang nomor 1, tentukan nilai X fungsi turun dan nilai X fungsi naik pada persamaan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Oke. Langkah pertama itu pasti kita cari turunan pertama ya. Jadi kita turunkan persamaan x pangkat 2 min 2x plus 1 ini. Nah, turunannya yaitu 2x dikurang 2. Ini turunan pertamanya. Jadi jangan sampai tidak bisa menurunkan. Kalau tidak bisa, berlatih terus. Cari soal di Google, persamaan-persamaan aljabar, kemudian kamu coba turunkan, kemudian kamu cocokkan dengan kunci jawabannya. Jadi harus bisa menurunkan secara cepat ya. Nah, setelah bisa menurunkan, maka kita cari pembuat nolnya. Jadi kita misalkan y-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi 2x dikurang 2 disama dengankan 0. Jadi x-nya berapa supaya hasil akhirnya adalah 0 ya. Maka kita cari x-nya, 2x sama dengan 2. Jadi 2-nya pindah ruas, dari min 2 berubah jadi positif 2. Maka x-nya adalah 2/2. Maka didapat x-nya adalah 1. Nah, sekarang kita sudah dapat pembuat nolnya adalah 1 atau x sama dengan 1. Kalau sudah dapat x-nya 1, maka substitusi x sama dengan 1 ke persamaan yang pertama sebelum diturunkan. Nah, kita ganti persamaannya ini, nilai x-nya menjadi 1. Setelah itu sudah dimasukkan nilai x-nya menjadi 1, maka hasilnya adalah 0. Maka didapat titik balik minimum. Kenapa kita tahu minimum? Karena persamaannya di sini adalah memiliki nilai a sama dengan 1. Nah, kalau A sama dengan 1 atau lebih dari 1, maka titik baliknya adalah minimum. Kalau A kurang dari 1, maka titik baliknya adalah maksimum. Nah, maka titik balik minimumnya kita dapat 1,0. 1 dapat dari mana? Nilai 1 ini dapat dari X ini tadi. Kemudian 0 dapat dari mana? 0 dari hasil substitusi X sama dengan 1. Jadi dapat titik balik minimumnya adalah 1,0. Dan 1 di sini menjadi batas nilai. Jadi 1 ini kita jadi tahu, oh kalau x-nya kita ubah lebih dari 1, maka grafiknya akan naik ya. Kalau kita ubah nilai x-nya, kita substitusi nilai x-nya kurang dari 1, maka grafiknya akan turun. Jadi kalau turun itu arahnya turun ke kanan ya. Nah, kemudian naik arah ke kanan juga. Jadi turun itu ke begini, turun itu begini, naik itu begini ya, beda sisinya aja ya. Jadi kalau naik dari sini ke sininya dia ke kiri, ini dari sini ke sininya dia ke kanan. Oke. Jadi kita sudah dapat titik balik minimumnya 1,0, dan jika x lebih dari 1, maka fungsi akan jika x kurang dari 1, maka fungsi akan turun, dan jika x lebih dari 1, maka fungsi akan naik. Kita tes. Kalau kurang dari 1 itu berarti kan 0, min 1, min 2, min 3. Nah, ini sudah saya coba
substitusikan X nya 0, min 1, min 2, min 3 ke persamaan ini ya, maka hasilnya adalah 0,1 min 1,4 min 2,9 min 3,16. Kemudian kalau lebih dari 1 saya misalkan 2, 3, 4, 5, maka didapat 2,1, 3,4, 4,9, 5,16. Maka grafiknya dilihat di sini, grafiknya ternyata benar, titik baliknya adalah 1,0. Jadi tanpa membuat grafik, kita dengan menggunakan rumus turunan kita bisa langsung tahu titik baliknya adalah 1,0. Oke. Untuk soal nomor 2, tentukan nilai X fungsi turun. Jadi dia mau tahu nilai X yang membuat fungsinya turun itu berapa gitu ya, dimana persamaannya adalah X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 15. Nah ini persamaannya kita turunkan menjadi 3X pangkat 2 dikurang 6X. Kemudian sama langkahnya kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya 3X pangkat 2 ini pindah ruas jadi 6X. Kemudian koefisiennya digabungkan ya, jadi 6 pindah ke sini jadi 3/6. Kemudian X pangkat 2 pindah ke sini jadi 1/, ya, karena kali jadi bagi, jadi X per X pangkat 2. Nah ini kan kalau kita naikkan, kita ganti dengan bentuk notasi, ini bagi ini kan 1/2 ya, maka kalau ini X dikali X pangkat min 2, jadi tadi X pangkat 2 positif 2, jadi X pangkat min 2, karena kita mau ubah dia jadi kali, kalau bagi positif, kalau kali dia jadi negatif ya, jadi kita harus bisa mengubah bentuk-bentuknya. Nah berarti ini bisa digabungkan ya, karena dia sejenis. Ini X pangkat 1 nggak ditulis ya, X pangkat 1 dikali X pangkat min 2, jadi tinggal jumlahkan pangkatnya, 1 ditambah min 2 maka min 1 ya. Jadi X pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/X, maka 1/2 sama dengan 1/X, maka X nya sama dengan 2, dapat 2 ya. Nah kita sudah dapat nilai X nya adalah 2. Sekarang kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan yang sebelum diturunkan, maka didapat min 18. Maka titik baliknya, ini titik balik minimum ya, karena A nya adalah 1. Nah maka titik baliknya adalah 2, min 18. Maka nilai X nya jadi 2 di sini jadi batas ya. Jadi kalau kita ganti nilai X nya kurang dari 2, maka fungsinya akan turun. Kalau kita ganti X nya lebih dari 2, maka fungsinya akan naik ya. Jadi nomor 2 seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Yang nomor 3, tentukan interval nilai X untuk fungsi naik dan fungsi turun pada persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Nah langkahnya sama, turunkan dulu, turunan pertamanya didapat, kemudian cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti disama dengankan 0, y x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 4 sama dengan 0. Nah kita bisa sederhanakan semua persamaan yang di sini dibagi 2, karena 6, 2 dan 4 itu merupakan kelipatan 2. Nah berarti menjadi 3x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Nah sekarang kita faktorkan. Lihat nilai B sama C nya ya.
nilai B nya adalah min 1, C nya adalah min 2. Kalau kita mau faktorkan, berapa kali berapa yang hasilnya C, dan kalau dijumlahkan hasilnya B, ya. Tadi B nya adalah min 1, C nya adalah min 2, maka kita pakai min 2 dan plus 1, karena min 2 kali plus 1 adalah min 2, min 2 ditambah plus 1 adalah min 1. Nah, maka didapat nilai dari X nya. Nilai X nya adalah 3X sama dengan 2. Ini negatif 2 jadi positif 2, maka X nya adalah 2/3. Dan yang X plus 1 didapat X nya sama dengan min 1, maka batasnya dari min 1 sampai 2/3, maka fungsinya akan turun, selebihnya fungsinya akan naik. Ya, maka saya tandai di sini dari min 1 sampai dengan 2/3, maka fungsi akan turun. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, tentukan interval X, fungsi naik dan fungsi turun pada persamaan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 7. Sama langkahnya, pertama kita cari turunan pertamanya yaitu 2X min 6. Pembuat nolnya adalah 3, ya. Ini bisa dipahami sendiri cara dapatkan 3-nya. Kemudian X sama dengan 3 disubstitusi ke persamaan pertama yaitu X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 7. Tinggal substitusi didapat Y nya sama dengan min 2. Jadi titik balik minimumnya adalah 3, min 2. Maka 3 di sini menjadi batasnya. Kalau X kurang dari 3, maka fungsinya akan turun, dan jika X lebih dari 3, maka fungsinya akan naik. Oke, sekian untuk pembahasan soal maksimum dan nilai maksimum dan minimum yang dihubungkan dengan turunan. Semoga bisa dipahami, ya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kalau ada yang ditanyakan bisa WA di grup Matematika Terapan 2. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.